Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya, meskipun masih dengan menggunakan sarana virtual ya, kuliah virtual, kuliah online karena memang masih pandemi, dan kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir jadi kita bisa masuk di kelas lagi. Kira-kira lebih senang mana, kuliah online di rumah apa di kelas? Di kelas, Pak. Di kelas. Lebih senang di kelas ya. Sama aja, Pak. Sama aja. Ya, kalau di rumah Mana-mana. saya kira di rumah lebih asik ya, lebih asik di rumah. Anda bisa di rumah berkumpul bersama keluarga, tidak perlu ke kampus, tidak perlu bayar kos ya, tidak perlu bayar kos, tapi yang boros di kuota. Jadi sama saja ya. Oh, masih bayar kos? Ada yang masih bayar kos? Masih, Pak. Kosnya tidak dipakai tetap bayar? Iya, Pak. Wah, itu perlu dikomunikasikan itu ya, karena tidak terpakai. Oh, Anda masih punya barang-barang yang di kos-kosan ya? Ya, baik. Saya akan mulai untuk PLB. Mohon yang di mute saja. Yang kalau menjawab boleh atau bertanya boleh dinyalakan mikrofon, tetapi kalau tidak mohon dimatikan karena ada suara yang masuk. Ya. Silakan nanti kalau Anda mau bertanya atau menjawab pertanyaan boleh dinyalakan kemudian dimatikan kembali. Baik, saya mulai dari PLB untuk hari ini. Saya share ini ya. Sebentar, saya carikan untuk awal di PLB. Terlihat ya? Baik, saya akan mulai dari pemahaman lintas budaya. Pemahaman lintas budaya ini biasa dikenal dengan cross culture understanding atau CCU. CCU ini kalau di Indonesia kan PLB, pemahaman lintas budaya. Apa itu PLB? PLB itu, ini saya buatkan, intinya pemahaman lintas budaya itu mengacu pada kemampuan. Nah, kenapa kemampuan? Karena memahami itu mampu, jadi mampu memahami. Nah, ini kalau Anda membaca buku kan membaca pemahaman, memahami apa yang ada di buku itu isinya. Tetapi kalau pemahaman lintas budaya, ini Anda memahami budaya-budaya yang di luar atau budaya yang di luar kebudayaan Anda, berarti adanya lintas budaya. Kalau di sini saya mengartikan bahwa pemahaman lintas budaya ini adalah kemampuan dasar seseorang untuk mengenali. Bagaimana untuk memahami? Yang pertama adalah mengenali. Ya, Anda ingin memahami seseorang, misalnya Nailul ya, Nailul Akhla ini ingin memahami si X, Mr. X. Ya, untuk memahami Mr. X ini perlu mengenali. Tidak mungkin Anda memahami tanpa mengenalinya. Nah, setelah mengenali dalam PLB ini ada menginterpretasikan, kemudian memahami kebudayaan orang lain. Kenapa orang lain? Karena di sini adalah lintas, agar tidak terjadi kesalahpahaman karena perbedaan budaya. Jadi maksudnya PLB itu atau tujuan utama PLB itu tidak adanya kesalahpahaman karena perbedaan budaya. Kita Pak di dunia ini berbagai negara ya, banyak negara, jangan sampai ada kesalahpahaman hanya karena masalah budaya. Baik, saya lanjut. Tidak mau lanjut ini. Baik, saya lanjut saja. Slide-nya belum bisa keluar ini. Sebentar, masih ada yang baru masuk, Yasvina baru masuk, jadi slide-nya tertutup oleh peserta yang akan masuk. Baik, PLB di sini kita di Indonesia ini kalau lintas budaya ukurannya adalah budaya
orang lain, dalam artian kalau di PLB nanti itu di akhir kemarin saya sudah menjelaskan mulai dari kebudayaan kita sendiri di keluarga, kemudian di masyarakat, lingkup kecamatan, kemudian lingkup ada di kabupaten, kemudian sampai lingkup lintas. Lintas ini lintas negara. Nah, kenapa perlu PLB supaya tidak terjadi, tadi saya tidak terjadi kesalahpahaman. Saya share screen lagi, coba. Nah, ini ya, elemen dasar kebudayaan apa yang perlu dipahami? Yang pertama adalah pandangan hidup. Jadi kebudayaan dasar, elemen dasar, ini yang pertama adalah kebudayaan pandangan hidup. Selain pandangan hidup, ada keyakinan atau religi. Setelah itu ada nilai-nilai yang ada di masyarakat, termasuk di dalamnya bahasa, kesenian, makanan, organisasi sosial. Ini adalah elemen dasar kebudayaan. Jadi dalam memahami PLB, ini ada 7 elemen dasar yang perlu dipahami. Dari mana? Misalnya pandangan hidupnya. Pandangan hidupnya bagaimana? Antar kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, ini bisa berbeda. Yang kedua adalah keyakinan, religi. Karena agama yang satu dengan agama yang lain, ini juga memiliki kebudayaan yang berbeda. Ini. Tetapi ada juga istilahnya akulturasi budaya. Akulturasi ini adalah perpaduan antara budaya yang satu dengan budaya yang lain menjadi kebudayaan baru. Ini namanya akulturasi. Kita lihat misalnya sejarah Islam yang masuk ke Indonesia. Ini juga dari sistem religi ya, keyakinan. Islam masuk ke Indonesia ini kan di Indonesia sudah ada budaya. Di Indonesia sudah ada kebudayaan yang ada, yaitu agama, keyakinan, yaitu berupa keyakinan Hindu, ada Buddha, ini sudah ada. Islam masuk ke Indonesia atau ke Nusantara, ini kan melalui bukan jalur penaklukan, bukan jalur penaklukan wilayah, jadi melalui jalur damai. Jalur damai inilah yang adanya memunculkan kebudayaan religi, sistem religi di Islam, kemudian membaur dengan kebudayaan yang ada di Indonesia atau Nusantara, misalnya khususnya di Jawa. Nah, kebudayaan baru ini karena adanya akulturasi, maka muncul pemahaman budaya. Islam datang misalnya di daerah Kudus. Kalau Anda lihat di Masjid Kudus itu ya, di Kudus itu ada Masjid Menara. Masjid Menara, ini menaranya bentuknya tidak seperti menara masjid yang ada di Arab, yang ada di Timur Tengah. Namanya menara, bahasa Arab ya menara atau minaret ya, menara. Di Timur Tengah menggunakan kata minaret. Di wilayah Asia Tengah namanya minaret. Kalau kita namanya menara. Kalau ada juga mercusuar, ini untuk laut. Ya sama saja, tetapi di Kudus ini karena kebudayaan yang ada di masyarakat Kudus adalah dulunya Hindu, masuk Islam, maka perlu adanya pemahaman lintas budaya. Nah, pemahaman lintas budaya ini ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam di daerah Kudus, ini zaman dulu sudah memahami kebudayaan yang ada dari elemen dasar kebudayaan. Maka ada akulturasi. Dibuat masjid, tetapi tidak meninggalkan kebudayaan Hindu. Jadi menaranya bentuknya seperti candi Hindu. Nah, ini merupakan pemahaman lintas budaya yang sudah sangat baik dari dicontohkan oleh dulu ketika ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ini terkait dengan keyakinan. Kemudian nilai-nilai. Apa itu nilai-nilai? Nilai-nilai ini adalah norma atau nilai yang ada di masyarakat. Ini merupakan elemen dasar kebudayaan. Contoh sederhana nilai-nilai yang ada di masyarakat apa? Nah, ini adalah perilaku-perilaku kebiasaan yang baik kemudian memunculkan adanya nilai. Nah, seperti Anda ketika makan dengan tangan kanan, ini ada nilai-nilainya. Kenapa? Karena tangan kanan ini lebih bersih sebenarnya dari tangan kiri.
Nah, ini menunjukkan nilai-nilai menggunakan tangan kanan. Ini pola hidup yang menjadi kebudayaan adalah nilai-nilai. Misalnya masuk rumah dengan salam, ketemu orang tua, cium tangan, misalnya ini nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nilai. Termasuk penghargaan, misalnya ketika Anda meletakkan cincin ini ya, cincin di jari, biasanya yang dipakai kan adalah jari kiri. Nah, mungkin ini untuk menghormati, karena kiri ini kerjaan kotor, sehingga cincinnya di kiri, atau jam tangan mungkin di kiri, dari kanan. Ini adalah nilai-nilai yang ada di masyarakat. Biasanya nilai-nilai ini sudah ada dan tidak diatur dalam agama, tetapi nilai ini sudah berkembang. Di masyarakat tertentu nilai ini sudah ada, meskipun ada nilai-nilai yang sifatnya penjabaran dari keyakinan, dari agama. Jadi ini elemen dasar. Yang keempat adalah bahasa. Bahasa ini merupakan elemen dari kebudayaan. Bahasa. Masyarakat tertentu memiliki bahasa tertentu pula. Ada istilah masyarakat bisa dikenali dari bahasanya. Orang mana bisa dikenali dari bahasa yang digunakan. Ada orang Semarangan misalnya sering menggunakan bahasa intonasinya lain. Nah, ini orang Semarang. Makanya ada pepatah, bahasa itu menunjukkan bangsa. Kenapa? Karena bahasa itu ada di kebudayaan yang ada di elemen dasar kebudayaan itu. Budayanya menunjukkan bangsa, budaya menunjukkan bangsa, begitu juga dengan bahasa juga menunjukkan bangsa. Nih, Anda tentu ketika menggunakan dialek Jawa, Jawanya misalnya Jawa Banyumasan, yang pakainya apa? Nyong atau koe. Ini tentu berbeda dengan daerah Pantura ya. Di daerah Tegal ini panggilannya apa biasanya? Ada orang Tegal ini? Ada yang anak Tegal di sini? Ada tidak anak Tegal? Anak Banyumas ada tidak? Yang bisa bahasa apa ada tidak? Auliadi, Pak. Orang Banyumas, Pak. Coba ini dengan bahasa ngapa? Hari ini saya kuliah. Coba. Dengan bahasa ngapa apa bahasanya? Dina kie nyong kuliah. Dina kie nyong kuliah. Nah, itu orang tahu itu bahasa ngapa? Pasti bukan orang-orang daerah Rembang, daerah Pati, daerah Blora, daerah Purwodadi, pasti bukan. Anda dari mana, Mas? Saya, Pak. Ya. Dari Banyumas. Dari Banyumas. Nah, ini bahasanya kan kelihatan. Jadi itu budaya. Kemudian ada elemen yang kelima adalah kesenian. Kesenian ini juga perlu pemahaman. Nah, kalau masyarakat Indonesia sebenarnya ini masyarakat yang penuh dengan kebudayaan. Zaman dulu itu kita orang yang sangat maju. Jawa itu termasuk kebudayaan yang maju, ditandai dengan Jawa itu punya aksara. Aksara Jawa, Hanacaraka itu ya, Hanacaraka, Hanacaraka. Ini berarti dulunya itu Jawa itu sudah termasuk pusat budaya yang maju. Dari mana juga kita bisa melihat dari keseniannya, kesenian yang ada di masyarakat zaman dulu itu. Di Jawa ada gamelan. Gamelan bahannya menggunakan apa? Menggunakan logam atau aluminium. Ini sudah peradaban yang maju. Sementara di Arab, nah, peradabannya juga dulu sudah punya peradaban. Di Arab, alat musiknya apa? Hanya kayu, kemudian dikasih kulit. Nah, seperti terbang itu. Berarti kita sudah menemukan logam. Zaman dulu dengan menciptakan logam ini sudah kebudayaan yang sangat maju di Jawa. Di Jawa dengan dengan peninggalan-peninggalan yang ada saat ini seperti candi, mungkin Candi Borobudur itu candi yang paling megah ya di dunia ya, masuk 7 keajaiban dunia. Ini kesenian. Kemudian elemen dasar kebudayaan lagi yang nomor 6 adalah makanan. Nah, makanan ini juga menunjukkan budaya. Di daerah-daerah tertentu nama makanan bisa berbeda. Meskipun kadang rasanya sama, wujudnya sama, kadang bisa berbeda nama dengan bahasa. Jadi ada kaitan. Makanan di mana-mana mungkin ada perbedaan karena kebudayaan juga. Contoh sederhana misalnya di Timur Tengah itu makannya tidak makan nasi. Makanannya adalah
roti besar itu ya, roti. Kalau kita makan biasanya dengan nasi. Kalau tidak makan nasi dikatakan belum makan. Belum makan. Makanya mie ayam bakso, ya mie ayam bakso katanya belum makan. Kalau belum makan nasi, ini kebudayaan juga. Budaya juga. Akhirnya memunculkan nama-nama baru di dalam makanan. Ini kalau Anda ingin meneliti itu, boleh nanti masuk kajiannya etnolinguistik. Ini kalau Anda skripsinya itu nanti bisa pembimbingnya Pak Imam BH gitu ya, etnolinguistik. Nama-nama makanan yang ada di Jawa. Ternyata nama makanan itu bisa atau ada filsafat penamaannya. Seperti apa? Lepet itu dari lepat ya, lepat. Kalau lepat itu kesalahan minta maaf itu ya, minta maaf. Ada lagi nama-nama di makanan-makanan ini bisa berbeda. Sate mungkin pengucapannya lain ya. Kalau di Indonesia itu dengan sate, mungkin hanya intonasi sate. Di negara lain ada, misalnya yang saya pernah lama itu di Uzbek, sate itu namanya saslik. Ya sama, saslik, tapi makanan itu berbeda berdasarkan kultur masyarakat yang ada di wilayah itu. Ada istilah dubek misalnya. Dubek Anda tahu tidak? Kalau di Rembang itu namanya apa? Celorot ya. Yang dari janur seperti apa? Panjang-panjang itu loh. Nah, kalau orang daerah Pati sana, Pati, Blora, Purwodadi mungkin namanya dubek ya. Dubek itu celorot. Celorot mungkin di daerah lain tidak ada. Nah, ini nama makanan bisa berlain. Kemudian yang ketujuh itu adalah organisasi sosial. Nah, organisasi sosial ini yang ada di masyarakat. Tentu kadang bisa berbeda antara masyarakat yang di wilayah satu dengan wilayah yang lain. Ini apalagi di negara lain. Kalau negara lain mungkin menggunakan distrik, kalau kita menggunakan provinsi. Ya, provinsi. Organisasi sosialnya beda-beda, mulai dari wali kota, kabupaten. Di kita saja ada perbedaan antara kabupaten dengan kota. Kalau kota ini dipimpin oleh wali kota, kalau kabupaten dipimpin oleh bupati. Dan sampai organisasi sosial di masyarakat, ini sampai bawah juga berbeda. Yang kota itu ada kelurahan, dipimpin oleh lurah, sementara di desa itu ada yang di kabupaten, itu ada desa. Desa dipimpin oleh kepala desa. Cara kultur budaya pemilihannya pun berbeda. Kalau di lurah itu adalah penunjukan, biasanya PNS ya, pegawai negeri, tetapi kalau di desa itu adalah pemilihan kepala desa, pilkades. Nah, tahun ini kita sedang tahun ini ada ini ya, ada pilkada, entah diundur apa tidak, itu pilkada pemilihan kepala daerah, bisa bupati maupun wali kota. Semarang pemilihan wali kota, mungkin di kabupaten pilihan bupati atau wakil bupati. Ada juga organisasi masyarakat, mulai dari tingkat RT, tingkat RW, ini berbeda juga. Ada kalau sekarang malah organisasi-organisasi sosial itu banyak bermunculan berdasarkan topik-topik apa, berdasarkan lingkup apa. Misalnya untuk zakat itu ada badan amil zakat, pada lazis misalnya lembaga amil zakat. Ini organisasi sosial itu terus berkembang, menyesuaikan kebutuhan yang ada di masyarakat tertentu. Ini kalau masyarakatnya sedikit misalnya, ya tidak ada organisasi sosial, adanya ya hanya di lingkup keluarga saja, begitu. Elemen saya kira cukup, kemudian kita beralih ke tujuan. Tadi saya sampaikan di awal, tujuan pemahaman lintas budaya. Tujuannya apa? Yang pertama adalah menyadari bias budaya sendiri. Supaya kita itu paham budaya kita sendiri. Ini. Kemudian yang kedua, lebih PK secara budaya. Jadi jangan kagetan. Saya pernah punya mahasiswa asing. Mahasiswa ini 2 orang, cewek cowok ya, cewek cowok. Kemudian mohon maaf, kemudian di daerah Kalisegoro itu, di daerah dekat kampus, itu ada masalah, ada konflik. Saya ditelepon oleh ketua RT, ditelepon, kemudian malam-malam saya ke sana. Ternyata ada apa?
mereka itu terbiasa bermesraan di ruang tamu. Jadi kelihatan orang seliwar-seliwer depan rumah itu kelihatan. Nah, kemudian saya jelaskan ke Pak RT, saya juga menjelaskan ke mahasiswa itu, ada 2 mahasiswa dari Eropa ya, Eropa Timur, saya tidak menyebutkan nama negaranya. Jadi 2 orang itu saya jelaskan juga, mereka harus memahami budaya yang ada di lingkungan Kalisegoro itu. Lingkungan Kalisegoro sangat menghargai kesopanan, bahwa di Indonesia ciuman atau bermesraan, hal-hal yang aneh di ruang tamu dengan pintu terbuka itu adalah kegiatan yang tidak sopan. Sementara saya juga menjelaskan ke warga, Pak RT dan kawan-kawannya, organisasi sosial di situ, bahwa mereka itu di negaranya tidak ada batasan, mereka sangat bebas. Mau ciuman di jalan pun nggak ada orang yang ya itu urusan pribadi masing-masing. Ya, tetapi di Indonesia tidak bisa begitu. Di Indonesia ada orang ciuman, mohon maaf ciuman misalnya ciuman bibir ya di pinggir jalan itu sudah orang pada wah ya, pada gimana gitu ya. Tapi budaya mereka seperti itu. Nah, akhirnya bagaimana solusinya? Solusinya adalah mahasiswa karena tinggalnya di Indonesia harus menyesuaikan dengan budaya yang ada di tempat tinggalnya. Kalau nggak mau, udah keluar dari sini. Akhirnya berjalan waktu, mereka masih tetap begitu, ya sudah, akhirnya saya deportasi, saya pulangkan ke negaranya, karena memang tidak bisa memahami budaya yang ada di masyarakat sekitar. Ini sudah jadi rumor, wah mahasiswa UNES lah. Nanti kalau ada yang seperti itu, nanti bisa ke yang lain kalau tidak ditegur, gitu. Jadi harus memahami budaya yang ada di masyarakat itu. Itu. Ada istilah Jawa di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing ya. Bagaimana budaya di istilah Jawa itu ya? Di mana bumi dipijak, di situ ada yang hafal itu? Tidak hafal. Ya, intinya di mana wilayah itu kita tinggal, ya wilayah itu yang kita hormati begitu. Kemudian yang ketiga, merangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri. Supaya pemahaman atas budaya itu kita lebih memahami budaya kita. Apa manfaat adanya budaya kita yang ada di masyarakat kita? Apa tujuannya? Kita lebih ingin memahami. Kemudian yang keempat, ini memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang. Dengan banyak bergaul dengan berbeda budaya, kita bisa lebih memahami. Ya. Dengan banyak silaturahmi dengan teman-teman yang berbeda budaya, kita bisa lebih memahami orang lain. Nah, kalau kita sudah bisa memahami, akan muncul yang namanya toleransi. Akan muncul yang namanya saling menghormati budaya. Itu. Yang kelima, membantu memahami kontak antar budaya, ini sebagai suatu cara memperoleh pandangan ke dalam budaya sendiri. Ya, kemudian yang keenam ini adalah menyadari bahwa sistem-sistem nilai yang berbeda dapat dipelajari secara sistematis dibandingkan dan bisa dibandingkan, bisa dipahami. Ini ada sistem-sistem budaya, sistem nilai yang ada di masyarakat itu bisa dipelajari sebenarnya. Kalau kita mau mempelajari, ada sistem-sistem itu bisa, seperti bunyi itu ada sistem-sistem bunyi. Di fonologi juga bisa kita pelajari. Kalau bunyi fonologi itu budaya ke bahasa masuk ke dalam budaya. Begitu. Kemudian capaian. Capaiannya apa? Yang pertama, yang diharapkan dari pemahaman lintas budaya ini adalah kesadaran lintas budaya. Ya, kita menjadi sadar. Sadarnya apa? Terjadi perubahan dalam perilaku, sikap. Nah, ini ya, perilaku dan sikap kita menjadi lebih fleksibel. Nah, orang Indonesia itu, orang timur, budaya timur ini biasanya budaya kagetan lah, kita menjadi tidak kagetan. Budaya wah ya, wah, ada apa wah ya, ini menjadi indah. Itu yang wajar, Sensitivitas lintas budaya, membaca situasi, konteks, nah ini secara tepat. Jadi ada kemudian ada interaksi misalnya, interaksi reaksi yang kita munculkan ketika memahami budaya yang lain. Ini supaya kita lebih paham. Kemudian
terakhir yaitu kompetensi lintas budaya. Harapannya Anda dalam pemahaman lintas budaya ini beradaptasi secara efektif di seluruh budaya. Anda bisa beradaptasi di budaya manapun. Ini. Saya pernah terjadi gegar budaya. Saya pernah merasakan budaya yang belum pernah saya ketahui. Misalnya sederhana budaya mandi saja misalnya mandi. Saya tinggal misalnya dulu saya tinggal di Uzbekistan itu negaranya sangat dingin. Belum pernah saya merasakan suhu di atas 0. Jadi suhu selalu minus. Nah, di sana sikap atau perilaku masyarakat yang ada di sana ini jarang mandi. Jarang mandi. Saya mandi tiap hari. Kalau tiap hari tidak mandi, kita kan Indonesia sudah budayanya begitu ya. Mandi tiap hari itu kalau nggak mandi sehari saja rasanya gatal semua ya. Gatal semua. Karena memang di Indonesia itu panas. Sementara di sana itu suasananya dingin. Dingin dan kedap udara ya. Udaranya suhunya tidak terlalu panas. Jadi tidak pernah keringetan. Nah, berbeda dengan di Indonesia, Anda gerak sedikit saja jalan kaki, misalnya dari FBS ke FT saja pasti langsung keringetan. Jalan dari rumah ke masjid saja yang jaraknya 1 kilo bisa capek. Ya ini muncul keringat. Sementara di sana jarang keringetan. Ya budayanya mandinya jarang akhirnya karena memang tidak terasa gatal. Dan saya mengalami itu. Pertama saya datang itu saya mandi terus tiap hari mandi, tiap hari mandi, tiap hari mandi. Ini katanya menjadi orang yang paling rajin mandi se-negara itu katanya. Akhirnya saya tidak setiap hari, jadi 2 hari sekali baru mandi, 2 hari sekali, 2 hari sekali. Ini agak jarang. Tapi memang tidak ada keringat. Sampai saya futsal pun tiap malam pun nggak keringetan. Ya nggak keringetan karena memang suhunya minus bahkan sampai minus 35 juga pernah. Nah ini awal-awal saya kaget, tetapi setelah beberapa lama, misalnya setelah hampir 3 minggu itu sudah biasa menyesuaikan. Jadi bagaimana kita beradaptasi di berbagai budaya ini budaya di kita kalau ketemu orang itu biasanya budayanya salaman ya, salaman, jabat tangan, salaman. Tapi di negara-negara Timur Tengah tidak, budayanya bagaimana salam pakai sini. Jadi kita jarang menyentuh orang lain. Nah, salam. Meskipun bukan orang Islam tetap salam karena itu budaya sudah nilai-nilai yang ada di situ, salam di sini. Kalau mana Jepang juga lain, tidak jabat tangan. Jepang biasanya hai gini ya. Hai begitu. Ini di Jepang semuanya hai ya, hai. Bahkan ada video di YouTube itu main bola tendangan bebas, dia bilang hai, kemudian yang pagar batasnya juga hai, akhirnya gol aja, kipernya juga hai begini. Ya. Ini budaya yang ada di masyarakat. Kemudian saya lanjutkan ini peranan PLB ini kalau ini sudah dikaitkan dengan program BIPA, tapi nanti karena memang tujuannya memahami lintas budaya ini untuk program BIPA. Nah, ini bisa dilihat dari usia, budaya, gaya belajar, saya kira itu. Saya lanjut itu ke nanti dulu, bisa lanjut ke sini saja. Ini adalah karakteristik perbedaan budaya yang mencolok antara timur dan barat. Nah, atau barat non barat. Saya menyatakan barat dan barat. Yang pertama adalah individualis. Orang-orang barat itu sampai saat ini saya kira orangnya lebih individualis. Sementara budaya non barat atau di timur ya seperti kita ini lebih suka berkelompok. Sampai pembelajaran ada pembelajaran kelompok. Ini ya. Berbagai model pembelajaran kelompok dengan kelompok. Termasuk mengerjakan tugas itu juga kelompok ya. Mengerjakan tugas meskipun tidak disuruh kelompok, tetap mengerjakan dengan kelompok. Ya, karena memang budaya barat seperti itu. Apakah itu salah? Tidak. Ya, tidak. Tidak ada yang salah dalam hal budaya. Ya. Ini berkelompok ini orang-orang Indonesia. Orang timur lah non barat ini lebih suka berkelompok. Kemudian barat itu sebenarnya lebih suka informal, tapi di non barat ini suka formal.
suka formal, ya lebih suka formal dalam hal ada acara-acara apa lebih sifatnya formal. Nah, orang-orang Barat itu lebih cenderung kebebasan ya, non formal. Bahkan di timur, di wilayah timur, misalnya di Asia Timur itu kemana-mana pakai jas, kemudian jasnya harus pakai dasi. Ya, pakai jas dasi. Ini kalau yang saya tinggal di Uzbek, di Turmes, Kirgiz, ini di daerah situ itu mengajar saja saya harus pakai jas. Kalau di sini pakai jas itu ketika ada wisuda saja ya, wisuda pakai jas ya. Kalau di sana itu tiap hari itu saya selalu pakai jas dan dasi pasti lengkap. Mahasiswa juga sama. Mahasiswa itu juga pakai pakai jas lengkap dengan dasi. Ini kalau perempuan blazer lengkap. Nah, kalau di sini kalau ada acara khusus saja pakai jas. Mungkin kalau orang Kristen ini kalau Natalan pakai jas. Nah, kalau di sana hampir tiap hari menggunakan jas. Karena apa? Jas selain apa? Tebal ya untuk menahan dingin itu juga lebih formal. Nah, ini orang-orang non barat. Tapi beda dengan yang di barat. Yang di barat itu lebih suka informal, lebih pakai kaos-kaos kasual ya, kaos biasa, sepatu ya sepatu cat. Kalau kita sepatunya pantofel harus pakai jas pantofel ya. Tapi sekarang di Indonesia ini sudah mulai ke informal ya, dalam hal pakaian, budaya pakaian itu sudah jarang ya. Sekarang sudah dosen-dosen juga sudah menggunakan celananya pakai celana jeans ya, jeans dengan sepatu cat ini sudah banyak. Kemudian Barat ini orangnya lebih suka terbuka, sementara non Barat ini tertutup. Ya, ini bisa dilihat dari kebudayaan kehidupan sehari-hari. Masyarakat Barat itu kalau ada masalah itu lebih baik mereka akan cerita secara terbuka. Ada masalah dengan tetangga itu terbuka. Ya, jadi kalau ada masalah misalnya tetangganya kok selokannya mampet, langsung bilang ke tetangganya, Mas, selokannya mampet. Ya, mohon diperbaiki langsung. Tetapi kalau di non Barat ini orangnya tertutup dengan tetangganya, ada selokan mampet ya dibatin. Dibatin itu hanya ada dalam hati, ya sudah. Tapi nanti ketemu dengan orang lain digosipin, oh kayak orang belum kayak nggak mau bersihkan selokannya. Nah, ini jadi orang-orang non Barat ini lebih suka tertutup. Tertutup kalau ada masalah tertutup. Ada dimarahin ya tertutup, ya sudah masuk kamar kunci sudah. Nah, ini. Atau sedang kalau lagi marah sama saja tertutup. Nah, sebenarnya ini ada akibatnya ke sikap ya, ke sikap. Kalau kita lebih terbuka itu akan lebih baik sebenarnya bisa dikomunikasikan. Nah, ada istilah di Jawa itu sopo ngerti karepe wong meneng ya. Sopo ngerti karepe wong meneng. Ya enggak ada yang tahu kalau meneng, ya kan? Ya saya pernah nyoba itu, ketika ada teman SMP saya itu yang menikah, saya hanya iseng-iseng saja basa-basi, anaknya teman saya, teman SMP nikah, saya datang ke nikahannya. Saya datang ke nikahannya, posisinya saya belum nikah, saya datang ke nikahannya, kemudian saya bilang ke teman saya yang cewek itu, saya bilang, wah aku itu dulu suka sama kamu kok. Terus, nah sekarang kamu nikah sama orang lain. Terus dia bilang, lah saya juga suka, tapi kan kamu nggak ngomong. Lah ini kan ya. Jadi ada iseng-isengan itu. Jadi orangnya itu kalau kita tertutup informasi tidak sampai. Jadi apa yang ingin kita sampaikan, dan ini kalau di Barat itu lebih terbuka. Apakah Timur salah? Tidak. Timur juga tidak salah. Emang kadang ada pilihan untuk tertutup, Tapi kebanyakan nanti kalau sifatnya tertutup itu ada istilahnya kalau di anak itu ada ekstrovert, ada introvert. Nah ini. Jadi kalau ada keinginan dimunculkan saja. Baik, yang keempat, Barat itu sukanya tepat waktu. Tepat waktu. Kalau di non Barat ini kurang tepat waktu. Kurang tepat waktu itu bisa saja sebelumnya atau malah sesudahnya. Ini di non Barat. Jadi begini ya, kalau jam itu begini. Tapi kalau Barat itu lebih begini. Ya, saya pernah mengajar satu kelas isinya semuanya orang Eropa. Nah, ketika mengajar orang Eropa, ini mereka mencatat ternyata. Mencatat waktu saya masuk.
kelebihan atau kelebihan atau kurang mereka selalu mencatat. Di akhir pertemuan, ada 16 kali pertemuan, di akhir itu mereka menyodorkan catatan tiap pertemuan. Jadi Pak Badrus pengajarnya hari tanggal ini lebih 5 menit, tanggal ini kurang 7 menit, tanggal ini kurang 10 menit, tanggal ini. Jadi mereka punya rekap. Selama 16 pertemuan itu ternyata saya kurang 32 menit. Ya, mereka minta tambahan materi untuk 32 menit. Bayangkan, dihitung sampai menitnya. Ya. Sementara di jurusan, saya mengajar di jurusan, ini kadang waktunya belum selesai, sudah selesai duluan, mahasiswanya senang. Ya kan? Apalagi kalau kelas kosong. Wah, kelas kosong senang. Ya ini. Jadi jam karet. Janjian dengan orang non-barat ini juga, kalau tidak tepat janji, ya kita menunggu. Makanya ada budaya antre, budaya menunggu. Ini muncul karena itu. Menunggu yang terlalu lama ya. Kalau menunggu terlalu lama tidak datang itu namanya PHP. Ya, PHP. Kalau orang PHP itu perlu diputus saja ya, Okta ya. Nah, kalau ada yang PHP-in putus saja Okta, cari yang enggak PHP. Ya. Baik, ada yang suka di PHP-in? Enggak suka kan? Ya, enggak suka di PHP-in. Jadi jangan PHP orang juga. Ya, Ifatul Muawanah ini ya kalau ada yang cocok ya langsung saja, enggak usah PHP-in ya. Baik. Kemudian yang kelima ini ada kompetisi. Orang barat itu lebih suka berkompetisi. Ya. Kalau maju ya maju, bertanya ya bertanya ini. Tetapi kalau orang non barat ini kurang berkompetisi. Kalau ada di kelas misalnya suruh ada pertanyaan, kamu aja ya ini ya. Ini budaya yang ada. Ya. Termasuk apakah itu tidak baik? Bukan, itu ya juga menghormati kadang. Kadang ketika di masjid-masjid itu ya atau musola, kita orang mau sholat bareng itu kita nggak ada yang kenal, kamu aja yang jadi imam, kamu aja yang di imam, kamu aja yang di imam. Lah ini menghormati sebenarnya malah. Ya, tapi kalau di dalam kelas ada yang bertanya enggak ada. Budaya kompetisinya itu masih kurang budaya untuk kompetisi. Karena apa, di Indonesia ini enak, karena memang di Indonesia itu nyaman, tidak ada kompetisi, kurang. Ini nyaman. Mau kerja apa bisa usaha sendiri. Sementara kalau di Barat ini harus kompetisi supaya apa bisa bertahan hidup. Sementara di Indonesia atau di kita di Jawa ya makan nggak makan asal kumpul sudah bisa bertahan hidup. Ya, nggak perlu kompetisi yang terlalu lebih. Ada apalagi yang di desa itu makan saja bisa nanam sendiri, ngambil dari tempat, ngambil dari sebelah rumah itu ada pekarangan ditanami ya hidup, apa hidup. Beda dengan di barat. Di barat yang punya 4 musim, mereka harus menyimpan makanan ketika musim dingin. Ya, jadi anggur atau apel, buah-buahan, ini disimpan, nanti ketika musim dingin mereka kan tidak bisa kemana-mana, pohon tidak ada yang hidup, akhirnya ketika musim panas, semuanya berbuah, disimpan berbulan-bulan, ketika musim dingin akan dimakan. Nah ini perbedaannya. Jadi itu bisa mempengaruhi pola kompetisi yang ada di barat maupun di timur. Ini. Sementara kita itu tidak perlu banyak kompetisi ketika hanya melamar pekerjaan mungkin ya, melamar pekerjaan. Oh ada juga kompetisi untuk memperebutkan calon istri itu kadang juga ada. Padahal wanita itu lebih banyak di Indonesia ya daripada pria. Tapi apapun itu kok selalu ada pasangannya ya, selalu yang dikompetisikan ya. Ya itu kompetisi yang ada di barat maupun di non barat. Itu CPNS misalnya pendaftarnya itu luar biasa. Masuk UNES saja luar biasa pendaftarnya ya. Jangan salah, Anda masuk di UNES itu harus berbangga di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu termasuk salah satu prodi favorit di UNES. Salah satu prodi favorit. Bandingannya berapa? Yang daftar itu 1.700. Yang diterima hanya 37. Bayangkan, adik kelas Anda. Dari 1.700 yang diterima hanya 37. Itu kan banyak sekali persaingan ketatan. Itu baru masuk kuliah, belum lagi masuk PNS. Masuk PNS kadang formasinya 1,
tapi yang daftar bisa ribuan ya, bisa ribuan. Nah, ini kompetisi. Baik, kemudian yang ke-6 yang saya rangkum di sini bahwa karakteristik barat itu adalah banyak bertanya. Kalau di non-barat ini adalah malu bertanya. Indonesia malu bertanya sampai muncul malu bertanya sesat di kamar. Malu bertanya sesat di jalan. Ya, sesat di jalan sampai muncul itu. Sampai muncul malu bertanya nanti sesat ya. Memang kita budayanya malu bertanya, malu. Mau tanya malu, tanya malu. Kalau di jalan sekarang bahkan dengan adanya teknologi itu kita tidak ada budaya bertanya lagi ke orang. Kita tanya ke Google ya, Google Map. Nah, ini sebenarnya juga buruk. Buruk. Kita jadi jarang ngobrol dengan orang. Pak, arahnya mana, Pak? Misalnya, Pak mau ke apotek kemana, Pak? Ke apotek itu Anda harus lurus, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Susah. Jadi langsung tanya Google Map. Langsung apotek terdekat langsung muncul. Nah, ditunjukkan, tinggal rute entah disasarkan kemana pasti sampai, pasti sampai. Ini di kita itu sekarang sudah samanya teknologi. Bahkan di Google itu saja Anda tanya apa, langsung jawabannya ada. Atau mau suara atau mau teks. Misalnya Anda ketik saja di Google misalnya apa itu budaya? Kalau ada yang jawab suara ya budaya adalah itu sumbernya dari Wikipedia atau dari yang lain. Nih, ini sebenarnya teknologi bisa mengurangi komunikasi, interaksi antar masyarakat juga. Ya, jadi dengan adanya Google Map itu kita jadi jarang. Apalagi di Google Map misalnya Google Map itu kita bisa nanya yang sesuai dengan keinginan kita, warung makan terdekat paling enak langsung dijawab, ya kan? Langsung jawab ini. Anda mau tanya masjid terdekat, ini juga langsung dijawab. Ya. Anda tanya tempat wisata, langsung ada juga. Kemudian yang terakhir adalah percaya diri yang tinggi. Orang-orang Barat ini memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Sementara di non-Barat ini kurang percaya diri, kurang pede. Kurang pede. Bisa karena kurang pede ini mungkin banyak hal pengaruhnya ya. Mungkin dari tinggi badan, karena fisik juga ada yang kurang pede. Ya, kurang pede misalnya tinggiku kok 140 ya, nggak bisa masuk ke Putri Indonesia yang syaratnya 165. Ini nggak pede. Sebenarnya pede itu bukan bisa dilatih bagaimana caranya supaya pede itu bisa dilatih dari kecil. Dari kecil itu sudah bisa dilatih. Bergantung kalau ini sudah pendidikan ya, pendidikan orang tuanya ke anak. Kalau anaknya malu-malu terus ya nanti kurang pede. Biasanya anak-anak kecil itu kalau Anda tanya ketemu anak kecil, Anda tanya, "Dik, namanya siapa?" Kok dia melingkar di belakang ibunya? Nah, ini berarti dia itu kurang pede nantinya, malu. Malu. Kecuali kalau Anda tanya langsung, "Dik, namanya siapa?" Langsung, "Nama saya ini," langsung. "Saya ini." Wah, ini pede. Itu bisa dilatih sebenarnya. Terutama kalau anak kecil yang malu-malu ini lebih banyak pada perempuan. Perempuan itu lebih malu-malu ya, malu-malu kucing sebenarnya. Ya malu. Tapi anak-anak sekarang enggak, anak-anak sekarang anak-anak kecil saja sudah pede sekali ya, pede sekali. Anak saya itu TK itu pede sekali, tiap hari minta dibuatin konten untuk YouTube-nya ya, baru TK itu tugas sekolah karena pandemi corona itu tugasnya buat konten YouTube. Nah, jadi nyanyi di YouTube. Nah, ini buat konten sendiri. Ya, baru bulan kemarin itu baru buat konten ini sudah banyak sekali. Subscriber-nya sudah 100 ya, sudah 100 lebih itu. Ya, tapi memang pede, memang dia pede. Jadi bisa dilatih sebenarnya dari kecil. Ya ini tapi ya budayanya lagi, budaya non barat itu kurang pede. Baik, ini karakteristik budaya di awal. Ada pertanyaan? Silahkan, kalau ada yang mau tanyakan silahkan. Silakan kalau ada pertanyaan, bisa bertanya sebelum saya lanjutkan. Silakan. Ada yang mau tanyakan? Boleh Anda bertanya?
Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan untuk kuliah hari ini, saya setting Zoom-nya itu 1 jam, jadi tinggal 2 menit saja kita off. Kasihan juga Anda nanti paket datanya habis ya, masih ada kuliah yang lain tentunya. Semoga kuota 50 giga per bulan dari pemerintah itu segera turun, jadi Anda bisa menikmati kuota itu. Nomor Anda sudah didaftarkan ya? Sudah? Nomornya sudah didaftarkan semua? Nah, sudah ya. Ya, Sudah, Pak. semoga segera turun. Sudah, Pak. Ya, segera turun. Baik, waktu kita tinggal 1 menit. Zoom akan off ya, mati sendiri kalau tidak ada pertanyaan. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Untuk materi nanti saya bagikan di WAG atau bagikan di Elena. Ya, saya belum bagikan ke Elena, nanti akan saya unggah di Elena. Anda bisa unduh yang ada di Elena, atau nanti saya yang materi slide tadi saya kirimkan ke WA group. Itu kalau yang ketinggalan masih belum memahami materi ini, Anda bisa memutar video, mungkin nanti saya unggah atau upload di YouTube ya. Anda bisa melihat di situ, kemudian lebih memahami lagi supaya lebih paham. Nanti saya bagikan untuk link YouTube-nya. Kalau sempat saya ya, kalau sempat. Baik, terima kasih. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Selamat belajar di rumah. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.